Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Lestari dengan NIM 2214020091. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hadis ke-11, yaitu hak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqati qalu ya Rasulullah ma lana budda min majalisina natahaddatsu fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'idha abaitum illal majlisa fa'atut tariqa haqqahu qalu wa ma haqquhu qala waddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amri bil ma'rufi 'anil munkari. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat berkata, kami tidak dapat meninggalkannya karena merupakan tempat kami bercakap-cakap. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian enggan meninggalkan bermajlis di jalan, maka hendaklah memberi hak jalan. Lalu para sahabat bertanya, apakah hak jalan itu? Beliau menjawab, menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, dan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baiklah, ada beberapa mufradat dalam hadis ini. Yang pertama, al-julus, duduk, fit turuq, jalan, waddul basar, menundukkan pandangan, waqaful adha, tidak mengganggu, waraddus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'rufi, dan memerintahkan kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan hadis, yang mana hadis ini menjelaskan bagaimana adab ketika duduk di suatu jalan apabila kita terpaksa dalam duduk di suatu jalan tersebut. Tapi pada hukum dasarnya dalam hadis ini duduk di jalan itu tidaklah diperbolehkan. Yang mana kita sebagai seorang muslim harus menghindari yang namanya duduk-duduk di pinggir jalan tersebut. Dan jika ada kondisi hal yang mendesak atau hal yang sangat penting sekali dan tidak ada tempat lain lagi untuk membicarakan hal tersebut, namun salah satu tempat yang ada itu hanyalah di pinggir jalan, maka itu dibolehkan duduk, akan tetapi memberi hak jalan kepada orang yang ingin melewati jalan tersebut. Jadi ketika dalam keadaan mendesak, tidak ada tempat lain, kita boleh membicarakan hal tersebut di pinggir jalan. Akan tetapi di sini kita harus memberikan hak jalan tersebut. Hak jalan itu memberikan kesempatan kepada orang lain, tidak mengganggu atau memberikan hak jalan kepada orang lain ketika seseorang hendak melintasi jalan tersebut. Yang mana pada awalnya Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya untuk menghindari duduk-duduk di pinggir jalan sebagai bentuk kehati-hatian beliau, yang mana beliau sangat berhati-hati sekali
yang mana nanti akan takut ada dampak yang sangat buruk ketika para sahabat duduk-duduk di pinggir jalan. Namun ketika beliau mendengarkan apa alasan dari para sahabatnya tersebut, maka beliau hanya memberikan rambu-rambu yang harus diperhatikan. Beliau tidak melarangnya lagi, akan tetapi fenomena di pinggir jalan ini memang menjadi suatu kebiasaan bagi manusia, yang mana sebelumnya Rasulullah memperbolehkan para sahabat untuk duduk di pinggir jalan karena keadaan yang mendesak. Kan tetapi banyak sekali pada saat sekarang ini orang-orang duduk di pinggir jalan itu tanpa ada alasan, bahkan sudah menjadi suatu hal yang biasa bagi mereka, seakan-akan ada sensasi yang berbeda dari mereka ketika mereka duduk-duduk di pinggir jalan tersebut. Oh, mereka merasa keren atau merasa apapun. Bahkan ada pun sekelompok geng, kadang mereka membuat geng atau banyaknya hal di dalam duduk-duduk di pinggir jalan ini sebenarnya ke dalam hal yang negatif, seperti banyaknya perkumpulan antara perempuan dan laki-laki yang mana mereka duduk di pinggir jalan dan mereka bercakap-cakap dengan secara berlebih-lebihan, yang mana di realita era modern ini kita saksikan, yang mana khususnya anak muda pada zaman sekarang ini banyak sekali mereka menghabiskan waktu untuk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, bahkan seakan-akan itu merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan bagi mereka dan merupakan suatu kebanggaan bagi mereka karena telah duduk-duduk di pinggir jalan. Bahkan mereka dengan senangnya melakukan kemaksiatan dengan berbagai model apa yang telah mereka lakukan. Bahkan mereka rela betah dan betah sekali mereka nongkrong berjam-jam di pinggir jalan tersebut, ketimbang menyibukkan diri mereka untuk beriktikaf dan mengikuti majelis taklim di masjid. Mereka lebih senang duduk-duduk di pinggir jalan dan melakukan hal yang maksiat, melakukan hal maksiat daripada untuk beribadah kepada Allah. Nah, para sahabat pun tidak terlepas dari hal ini atau dari kebiasaan ini. Maka dari itu akan tetapi pasti adanya beda dengan kita sekarang dengan para sahabat tentunya. Nah, yang mananya awalnya Rasulullah mengingatkan untuk duduk di pinggir jalan untuk kehati-hatian yang Rasulullah perhatikan, tetapi setelah Rasulullah mendengar alasan dari para sahabat tersebut, Rasulullah tidak melarang, tetapi hanya memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi. Adapun rambu-rambu itu yang pertama, menundukkan pandangan, yang mana yang kita ketahui mata itu merupakan suatu hal yang melihat objek sekitar kita, yang mana kadang semua hal yang direkam oleh mata spontan akan langsung masuk ke dalam hati, yang mana itu dapat merupakan suatu pikiran menjadi kita, yang mana pikiran kita menjadi melalang buana ke dalam suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, ketika kita melihat suatu hal yang tidak diinginkan atau suatu hal yang tidak wajar, maka itu akan dapat menimbulkan dosa, yang mana jika mata dibiarkan memandang kepada suatu hal yang dilarang dan menyebabkan munculnya keinginan dalam hati, Allah memerintahkan mukmin agar senantiasa menjaga pandangannya semata-mata untuk menghindari fitnah, karena menundukkan pandangan ini akan sangat susah sekali dilakukan apabila ketika nongkrong itu sangat kecil kemungkinan kita akan menunduki pandangan kita. Maka hal ini kalau bisa duduk atau nongkrong di pinggir jalan itu sangat dilarang. Bagi yang bermajlis di pinggir jalan tentu tidak terlepas dari melihat hal-hal yang lewat. Apa yang mereka lihat di
di depan mata kepala mereka sendiri ketika suatu hal yang lewat ketika mereka duduk di pinggir jalan tersebut. Maka ini orang-orang mukmin seharusnya berusaha sebisa mungkin untuk menjaga pandangan kita dari sesuatu yang dapat menimbulkan efek negatif bagi diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus sebisa mungkin menundukkan pandangan kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan, karena mata merupakan satu hal yang sangat rawan sekali ketika suatu hal yang kita lihat itu tidak baik dan menjadi sebuah pikiran yang negatif, maka itu bisa akan menjadikan kita menjadi sebuah dosa yang dapat menimbulkan suatu hal dosa yang besar ketika hal tersebut sering dilakukan. Nah, yang selanjutnya hak jalan itu menghilangkan gangguan. Menghilangkan gangguan ini dalam perspektif serupa sesuatu yang dapat menghalangi pengguna jalan yang lain. Ketika ada seseorang yang bercakap-cakap atau nongkrong di pinggir jalan, maka ia harus memberikan hak jalannya kepada orang lain, yaitu menghilangkan gangguan, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, tidak memberikan hal yang negatif kepada pengguna jalan yang lain ketika pengguna itu melewati jalan yang mereka tempati tersebut. Yang mana juga ketika suatu hal itu membahayakan bagi pengguna jalan, seperti ketika mereka melintas seperti batu, duri, pohon, dan sebagainya. Bisa juga perilaku buruk manusia yang jahil, yang suka mengganggu pengguna jalan dengan tindakannya. Hal ini adalah bentuk kepedulian terhadap sesama. Salah satu yang mana hal ini merupakan salah satu cabang iman, yang mana tidak mengganggu ini kita harus betul-betul tidak mengganggu dalam hal apapun, baik itu dalam bentuk suatu hal yang bentuknya ringan bagi seorang itu, akan tetapi akan dapat membahayakan bagi pengguna jalan yang lainnya. Selanjutnya yaitu menjawab salam, yang mana salam ini merupakan simbol persatuan dan media atau rasa kasih sayang kaum muslim. Menjawab salam yang mana hukumnya itu adalah wajib. Maka di sini dalam keadaan apapun ketika seseorang memberikan salam kepada kita, maka kita wajib menjawab salam tersebut, karena menjawab salam sudah diperintahkan, sudah dijelaskan bahwa hukumnya itu adalah wajib bagi orang yang mendengar ucapan salam dari saudaranya sesama muslim. Nah, jadi kita wajib sekali menjawab salam tersebut tanpa terkecuali, karena itu sudah menjadi hukumnya itu wajib. Jika yang memberi salam adalah non-muslim, nah jika yang memberi salam itu non-muslim, dijawab dengan ucapan waalaikum. Dalam salam kan terkandung doa mujarab rasa kasih sayang sesama, yang mana pada sebelumnya kan kita juga membahas hadis itu tegur sapa atau hubungan antara sesama dengan non-muslim, yang mana dengan seorang non-muslim kita harus juga berbuat baik, akan tetapi tentunya menjawab salamnya itu tentu berbeda dengan kita yang sesama muslim. Nah, selanjutnya yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang mana suatu aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu kehidupan yang beragama, dan para nabi diutus untuk menyampaikan risalahnya dengan pendekatan ini. Dalam Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya menuturkan bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah suatu hal yang terbesar dalam agama, begitu penting, dan karenanya Allah mengutus para nabi. Jika ia dihina, syair pun hilang atau syair nabawiyahnya pun hilang.
etika yang menghina dan merusak agama, kesesatan, tersebarnya kebodohan. Maka daripada itu kita harus berbuat kebaikan, yang manapun didampingi. Ketika kita melakukan suatu hal hak jalan, maka kita harus melakukan ini, mencegah kemungkaran dan melakukan suatu hal kebaikan. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu materi pendidikan akhlak. Seseorang harus menghargai hak orang lain terhadap jalan, yang mana kita harus memberikan hak orang lain yang terdapat di dalam hak jalan tersebut. Adapun metode pengajarannya itu tanya jawab, diskusi antara murid dan guru. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.